Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Penatua Yi tidak dapat membayangkan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata ini. Hanya dia yang tahu bahwa selain menyelamatkan Zhang Xuelian sekali di awal, di waktu-waktu lainnya, dia memperlakukan Zhang Xuelian hanya seperti komoditas yang dapat memberinya keuntungan. Dia bahkan memenjarakan Zhang Xuelian tanpa kepuasannya. Terakhir kali, Zhang Xuelian mengatakan ingin memutuskan hubungan guru-murid mereka. Dalam kemarahannya, ia langsung memenjarakan Zhang Xuelian. Sudah lama ia tidak dipenjara, apakah Zhang Xuelian masih akan mempertahankan hubungan guru-murid mereka dengannya? Jika dia kehilangan Zhang Xuelian, apa yang bisa dia gunakan untuk menyenangkan Yang Mulia Surgawi Abadi? Tampaknya identitas panggung nirvananya memiliki kemuliaan yang tak terbatas, tetapi hanya dia yang tahu seberapa jauh statusnya akan jatuh di Sekte Taiyi tanpa perisai Yang Mulia Surgawi Abadi. Posisi apa yang akan dia miliki sebagai penanggung jawab paviliun harta karun surgawi, dia bahkan tidak akan bernilai sedikit pun. Situ Zenan tidak mempertimbangkan pikiran Tetua Yi, dan berkata, baiklah, kalau begitu, seseorang, panggil Zhang Xuelian. Paviliun harta karun surgawi dipenuhi orang-orang berwawasan luas. Mendengar Situ Zenan mengatakan ini, mereka segera pergi untuk memanggil Zhang Xuelian. Adapun pemenjaraan, itu hanya formalitas. Zhang Xuelian dibawa oleh orang-orang dari paviliun harta karun surgawi. Saat Zhang Xuelian datang, wajahnya yang sempurna membuat semua orang tercengang. Yang Chen dan Zhang Xuelian langsung saling berpandangan. Tatapan ini tampak sederhana, tetapi mengandung banyak makna. Mungkin bisa digambarkan sebagai tatapan menggoda. Hal ini membuat hati Yuan Changsheng terbakar amarah. Zhang Xuelian selalu mengabaikannya, tapi sekarang dia menatap Yang Chen dengan ekspresi seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Salam untuk semua senior, salam untuk Situ Tianzun, kata Zhang Xuelian lembut. Zhang Xuelian, kau dan Yang Chen sepertinya pasangan yang serasi. Aku baru saja bilang ke Yang Chen, asal dia bisa mendapatkan 50 cairan jin yang di alam rahasia agung, aku setuju kau menikah dengannya. Kau harus mendukungnya sepenuhnya, kata Situ Zenan. Maksudnya adalah memberitahu Zhang Xuelian bahwa jika dia ingin menikahi Yang Chen, dia harus mendorong Yang Chen agar berusaha lebih keras untuk mendapatkan 50 cairan jin yang. Zhang Xuelian tidak mengetahui hal-hal ini dan melirik Yang Chen saat mendengar ini. Yang Chen tersenyum tipis, mengangguk, dan menunjukkan bahwa Situ Zenan benar. Secerca pemahaman melintas di mata Zhang Xuelian. Ia telah memperhitungkan bahwa ia bukanlah orang yang akan mengalami banyak lika-liku dalam takdirnya, tetapi ia tidak menyangka Yang Chen akan datang begitu tiba-tiba dan begitu kuat. Bahkan Situ Zenan pun terharu. Zhang Xuelian, setelah aku menemukanmu, ada masalah lain. Yang Chen bilang ada keretakan antara kau dan gurumu. Kalau begitu, aku memberimu kesempatan. Kau juga muridku dari Sekte Taiyi, dan kau berhak memilih apakah kau ingin melanjutkan hubungan guru muridmu dengan Tetua Yi, kata Situ Zenan. Mendengar kata-kata ini, Tetua Yi langsung berdiri dan berseru, Zhang Xuelian, gurumu selalu punya niat baik untukmu. Jangan tinggalkan gurumu. Saat kau dalam kesulitan, akulah yang menyelamatkanmu. Kalau bukan karena aku, kau. Guru, tidak, Tetua Yi, wajah Zhang Xuelian berubah dingin. Dia bukan orang yang berhati hangat pada awalnya, dan sekarang ketika situasi seperti itu muncul, dia bahkan menjadi lebih tegas. Kau menyelamatkan hidupku saat itu, dan aku sangat berterima kasih. Namun, bahkan jika kau tidak menyelamatkanku, paling-paling aku hanya akan menderita luka ringan. Meskipun begitu, aku telah melayanimu dengan sepenuh hati selama bertahun-tahun, membalas kebaikan ini. Zhang Xuelian berkata dengan dingin, aku bisa saja pergi sejak lama, tapi aku masih ingat kebaikanmu saat itu, jadi aku tidak pernah lupa. Tapi aku tidak pernah menyangka kau akan semakin memburuk, menuntut lebih banyak dariku, bahkan menggunakan kekuatanmu untuk memenjarakanku. Penatua Yi, hubungan guru murid kita sudah lama mati hanya namanya saja. Mulai sekarang, kau bukan lagi tuanku. Dia telah mengucapkan kata-kata ini sejak lama. Sekarang, dia hanya mengulanginya. Tetua Yi duduk di tanah, berteriak, Zhang Xuelian, kau melakukan kejahatan keji. Beraninya kau tidak menghormati gurumu dan menghancurkan garis keturunanmu. Cukup. Situ Zenan melihat Penatua Yi mempermalukan dirinya sendiri, melambaikan tangannya dengan ringan, dan langsung menekan Penatua Yi yang gila, Yang Mulia Surgawi Abadi, ini salah satu orangmu, cepat tarik dia ke bawah dan berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Hati Yang Mulia Surgawi Abadi juga mengutuk, mencengkeram Tetua Yi dan menjatuhkannya. Ia tak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Jika ia tidak menghukum Tetua Yi hari ini, di mana gengsinya? Sekarang, beralih ke Yang Chen, Situ Zenan berkata, teman kecil Yang Chen, apakah kamu puas dengan ini? Yang Chen menyeringai dan berkata, saya puas sekarang, terima kasih, senior Situ. Asal kamu puas. Kata Situ Zenan. Sun Yao melirik interaksi genit Yang Chen dan Zhang Xuelian, lalu tertawa, sepertinya kehadiran kita di sini agak berlebihan.
Yang Chen, kamu dan Zhang Suelian mungkin punya sesuatu untuk dibicarakan. Baiklah, Situ Zenan, mari kita saling bertukar pengalaman kultivasi. Yang Chen, kamu dan Zhang Suelian cari tempat untuk bertemu dengan baik. Aku beri kamu waktu 2 hari. Yang Chen segera berterima kasih padanya. Terima kasih, Sun Tzu, terima kasih, senior Situ. Sun Yao telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan ia licik seperti hantu. Ia membawa Situ Zenan bersamanya, pergi tanpa sedikit pun menunjukkan ketegangan yang mereka rasakan sebelumnya. Seolah-olah mereka adalah saudara dekat. Sekarang, Yang Chen dan Zhang Suelian saling memandang, dan dia terbatuk, haruskah kita mencari tempat untuk menyendiri? Ikuti aku, wajah Zhang Suelian masih dingin, tetapi nadanya sedikit melunak ketika berbicara dengan Yang Chen. Dia menuntun Yang Chen sampai ke kamar tidurnya di Sekte Tai. Masuklah, ini tempat tinggalku. Aku sudah lama tidak kembali ke sini sejak aku di penjara, kata Zhang Suelian. Ketika Yang Chen memasuki ruangan, aroma harum langsung menyelimutinya. Ia tersenyum dan berkata, Zhang Suelian, pernikahan kita seharusnya tidak menjadi masalah sekarang. Setelah aku pergi ke alam rahasia agung dan mendapatkan 50 cairan jin yang, aku akan kembali dan menikahimu. Saat itu, kau akan mengikutiku ke Sekte Suandao dan menjadi istriku yang bahagia. Zhang Suelian berkata dengan dingin, menjadi istrimu sudah pasti. Hanya jika kau ingin menikahiku dalam upacara yang megah, mendapatkan cairan jin yang adalah suatu keharusan. Apa kau pikir mendapatkan cairan jin yang semudah itu? Pasti sulit, tapi apa lebih sulit daripada menikahimu? Seberapa pentingkah wajah Dewa Surgawi abadi? Aku mengundang Situ Zenan hanya untuk menekannya, kan? Yang Chen tertawa. Dia biasanya bukan orang yang suka pamer. Namun, menghadapi wanita berhati dingin seperti Zhang Suelian membutuhkan perubahan pendekatan. Pada saat ini, memanfaatkan dominasinya, dia berjalan mendekati Zhang Suelian dan memeluknya. Tubuhnya yang halus berada dalam pelukannya, lembut bagaikan batu giok dan harum bagaikan anggrek, melihat wajahnya yang tanpa cacat dari dekat membuat jantung Yang Chen berdebar kencang. Zhang Suelian awalnya menolak namun segera menyerah. Kita sudah menikah selama bertahun-tahun, dan tidak mudah untuk bertemu satu sama lain. Haruskah kita lebih dekat lagi? Tanya Yang Chen ragu-ragu. Bukankah kita mulai akrab sekarang? Tanya Zhang Suelian dengan heran. Apakah ini dianggap keintiman? Yang Chen tercengang. Yang Chen merasa bahwa Zhang Suelian memiliki kesalahpahaman besar tentang keintiman. Dia terbatuk 2 kali lalu bertanya, Zhang Suelian, menurutmu apa yang harus kita lakukan pertama kali setelah menikah? Kultivasi ganda. Tanya Zhang Suelian. Petik 2. Yang Chen membelalakkan mata dan mengalihkan pembicaraan, kau tidak tahu. Itulah arti keintiman. Kenapa kita tidak berhubungan intim sekarang? Dalam hal seperti itu, laki-laki harus selalu mengambil inisiatif. Tidak, Zhang Suelian menjawab dengan tenang. Yang Chen merasa sedikit malu, kenapa tidak? Tidak perlu terburu-buru, jawab Zhang Suelian dingin. Petik 2. Yang Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia bisa memahami alasan Zhang Suelian. Wajar bagi seorang wanita untuk menghargai kesuciannya. Memang tidak perlu terburu-buru, tidak akan terlambat untuk meresmikan pernikahan mereka setelah ia resmi menikahinya. Saat itu, ia akan menunjukkan rasa hormat kepada Zhang Suelian dan dirinya sendiri. Aku mengerti. Yang Chen mengangguk. Apakah kamu sangat kecewa? Zhang Suelian tiba-tiba bertanya. Bagaimana kamu tahu? Yang Chen penasaran. Zhang Suelian menjawab dengan lembut sambil menggoyangkan jarinya, saya melakukan perhitungan cepat dan dapat memperkirakan jawabannya. Bukan kekecewaan, tapi lebih ke suasana hati yang tiba-tiba menurun setelah terlalu bersemangat tadi, jelas Yang Chen. Tidak apa-apa. Zhang Suelian tiba-tiba berbicara. Kenapa tidak apa-apa? Yang Chen tampak bingung. Aku akan membiarkanmu menciumku, Zhang Suelian tiba-tiba berkata, tanpa alasan apapun. Yang Chen berkedip, dan tanpa ragu, dia membungkuk dan menciumnya. Setelah momen keintiman singkat mereka, Zhang Suelian dengan lembut mendorong Yang Chen menjauh dan berkata dengan dingin, ingat seleraku. Mulai sekarang, jika kau tergila-gila, seharusnya hanya padaku. Yang Chen memandangi wajah cantik Zhang Suelian dan hampir tanpa berpikir panjang menyetujuinya. Dengan kecantikan seperti itu di pelukannya, bagaimana mungkin dia masih tergila-gila pada orang lain? Jangan langsung setuju. Bagaimana kalau pada akhirnya kamu benar-benar tidak bisa melakukannya? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Zhang Suelian. Bagaimana kau tahu aku tidak bisa melakukannya? Tanya Yang Chen bingung. Aku selalu menyelesaikan semuanya sampai akhir. Ada begitu banyak godaan di dunia ini. Semakin gigih orang sepertimu, semakin sulit bagi mereka untuk menahan godaan. Bukankah kau pernah mengkhianatiku sebelumnya? Tanya Zhang Suelian tanpa ekspresi. Yang Chen terdiam sejenak, tak mampu menyangkalnya, meskipun itu benar, itu pengecualian. Mulai sekarang, hal seperti ini tak akan pernah terjadi lagi. Tapi menurut perhitunganku, kau melewati batas di kemudian hari, Zhang Suelian berkata dengan lembut. Yang Chen melebarkan matanya, benarkah?
Dia agak bingung. Memeluk wanita seperti itu dalam pelukannya memang sangat nyaman, tetapi setelah mengobrol dengan Zhang Suelian beberapa saat, dia merasakan banyak tekanan. Tampaknya segalanya berada di bawah kendalinya. Zhang Suelian berkata dengan lembut, perhitunganku tidak pernah salah. Petik 2. Yang Chen tersenyum pahit, seserius itukah? Apakah aku benar-benar akan berada di antara dua perahu? Sebelum manusia melakukan ini, mereka semua berpikir mereka tidak akan melakukannya. Tapi yang menghiburku adalah takdir kita telah ditentukan oleh Tuhan, dan hatimu tulus kepadaku. Perasaanmu kepadaku telah berevolusi dari rasa syukur menjadi rasa suka, dan kini menjadi keterikatan yang mendalam. Jadi aku cukup bahagia, kata Zhang Suelian lembut. Meskipun aku yakin perhitunganku tidak akan salah, aku tetap berharap hanya aku yang ada di hatimu. Jagalah batas kemampuanmu dan jangan biarkan godaan-godaan itu menguasai hatimu. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, mengapa aku merasa seperti telah diperhitungkan olehmu selangkah demi selangkah? Kalau soal kamu, aku cuma bisa hitung garis besarnya, nggak terlalu jauh. Menghitung perasaan kita terlalu jauh itu sudah batasnya, jelas Zhang Suelian. Kenapa? Yang Chen bingung. Semakin besar pengaruh seseorang terhadap dunia, semakin sulit menghitung perubahannya. Setiap langkah yang Anda ambil melibatkan banyak faktor. Tidak seperti yang lain, menghitung setiap langkah membutuhkan biaya yang signifikan, kata Zhang Suelian dingin. Apakah aku benar-benar sehebat itu? Yang Chen terkejut. Tentu saja. Kalau kamu tidak luar biasa, bagaimana mungkin aku memilihmu? Yang Chen, kamu tidak mengecewakanku pada akhirnya, dan aku harap kamu tidak akan pernah mengecewakanku. Kamu satu-satunya pria di dunia ini yang pantas untukku, kata Zhang Suelian perlahan. Pada awalnya, Yang Chen tidak begitu mengerti arti kata-kata Zhang Suelian, tetapi setelah memikirkannya, dia tiba-tiba menyadarinya. Zhang Suelian mungkin masih takut kalau ada orang lain di hatinya. Bahkan wanita secantik dirinya pun tak berbeda dalam urusan hati. Saat mempercayakan dirinya padanya, ia masih berharap hanya dirinya yang ada di hatinya. Satu pengingat, dua pengingat, itu mengungkapkan betapa pentingnya dia bagi Zhang Suelian. Meskipun gagasan tentang pernikahan yang ditakdirkan mungkin terdengar tidak masuk akal, Zhang Suelian sungguh-sungguh menghormatinya, mengutamakannya, dan menjadikannya segalanya. Tampak tak tertandingi dalam es dan salju, tetapi penuh gairah di hati. Yang Chen tenggelam dalam pikirannya. Ia bahkan tidak perlu memikirkan siapa yang dimaksud Zhang Suelian, pasti Hua Wanru. Yang Chen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia benar-benar bisa menahan godaan Hua Wanru atau apakah dia akan berakhir berada di posisi sulit. Alam rahasia agung akan dibuka setengah tahun lagi. Kau perlu mempersiapkan diri selama waktu ini, Zhang Suelian mengingatkannya. Apakah waktunya akurat? Tanya Yang Chen. Tepatnya 173 hari. Kata Zhang Suelian. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, merasakan kekuatan sang terpilih. Zhang Suelian dengan santai menyebutkan jumlah hari yang tepat kepadanya. Aku mengerti. Ketika saatnya tiba, kau akan bersamaku, kata Yang Chen. Ya, aku akan bersamamu. Kalau tidak, orang lain akan berada di sisimu, kata Zhang Suelian, bibir merahnya sedikit terbuka. Siapa? Siapa yang bisa bersamaku? Yang Chen tampak bingung. Orang itu akan datang kepadamu hari ini, kata Zhang Suelian, matanya yang indah menatap Yang Chen. Yang Chen tercengang. Siapa yang akan mencarinya pada akhirnya? Saat dia sedang bertanya-tanya, terdengar ketukan di pintu. Jiwa Yang Chen tercerai-berai. Ketika melihat murid perempuan Sekte Tai, ia membuka pintu dan menatapnya dengan heran, ada yang bisa saya bantu, Nona. Wanita ini jelas pernah mendengar tentang Yang Chen. Ia berkata dengan penuh semangat, apakah Anda Yang Chen, sang penyelamat medan perang? Ya, saya Yang Chen. Juru selamat medan perang. Kapan julukan itu muncul? Yang Chen mengerjap, tidak tahu kapan julukan ini muncul. Tidak salah lagi, Yang. Tuan Muda Yang Chen, saya adalah anggota Paviliun Harta Karun Surgawi, dan saya telah mengagumi Anda sejak lama. Baru saja, Situ Tianzun menginstruksikan saya untuk mengalokasikan poin merit Anda bersama para tetua keluarga saya. Setelah pertimbangan matang dengan para supremes keluarga saya, kami telah mengalokasikan total 130 juta poin merit untuk Anda. Termasuk 80 juta sebelumnya, Anda sekarang memiliki total 210 juta poin merit. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, wanita itu sendiri juga terkejut. 210 juta pencapaian pertempuran, apa artinya itu? Itu menunjukkan bahwa Yang Chen memiliki kekayaan tak berwujud, dan kekayaan ini saja akan memberinya kekuatan dan status tertinggi, setara dengan tahap nirvana. Terlebih lagi, penting untuk diketahui bahwa bahkan daftar dewa perang terkuat pun hanya memiliki ambang batas 210 juta pencapaian pertempuran. Dan Yang Chen telah mencapai ambang batas ini, berhasil mencapai apa yang hanya dapat dicapai oleh para ahli tahap nirvana yang telah lama berkecimpung, dengan tahap pencerahannya. Yang Chen tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Dengan prestasi pertempurannya, distribusi normal juga akan memberinya angka yang kira-kira sama. Lagi pula, berapa banyak medan perang yang telah ia selamatkan?
Medan perang di mana para ahli tahap nirvana tak bisa campur tangan, ia, Yang Chen, pergi dan menyelesaikan satu demi satu medan perang, memukul mundur suku-suku musuh, dan mencapai hal-hal yang bahkan para ahli tahap nirvana pun tak mampu lakukan. Menetapkan prestasi pertempuran ini kepadanya adalah hal yang benar dan tepat. Saya mengerti, kata Yang Chen, terima kasih, Nona, karena datang untuk memberitahu saya hal ini. Mendengar ucapan terima kasih Yang Chen, wajah cantik gadis itu memerah, dan ia berkata lembut, Tuan Muda Yang Chen tidak perlu begitu sopan. Sebenarnya, dengan pencapaian tempurmu yang mencapai lebih dari 200 juta, bahkan si Tu Tianzun pun cukup terkejut, dan ia ingin kau pergi. Yang Chen mengangguk, baiklah, aku mengerti. Aku akan mencari si Tu Tianzun nanti. Kalau begitu, aku permisi dulu. Wanita itu tak kuasa menahan diri untuk melirik Yang Chen beberapa kali lagi, takut ia akan melewatkan kesempatan ini dan tak punya kesempatan lain. Setelah wanita itu pergi, Zhang Xuelian menghela napas pelan, popularitasmu, aku tidak menyangka itu akan menyebar ke Sekte Tai. Sebenarnya, aku juga agak bingung, aku tidak sepopuler ini sebelumnya, kata Yang Chen sambil tersenyum kecut, sepertinya aku sudah mengumpulkan terlalu banyak prestasi pertempuran hanya untuk menikahimu. Meskipun pada akhirnya, prestasi pertempuran ini tidak banyak membantuku menikahimu. Zhang Xuelian menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Yang Chen, kali ini kamu harus mengumpulkan cairan jin yang cukup. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Yang Chen meyakinkannya dengan percaya diri, lalu berkata, aku pergi dulu, dan kita akan segera bertemu lagi di alam rahasia agung. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yang Chen melambaikan tangannya. Kemudian, dia melemparkan niat dao hidup dan mati langsung ke tubuh Zhang Xuelian. Apa ini? Zhang Xuelian bingung dan bingung. Ini adalah niat daoku, niat dao terkuat, niat dao hidup dan mati, Yang Chen menjelaskan dengan tenang. Niat dao terkuat. Zhang Xuelian terguncang. Dengan adanya dao inten ini, aku selalu bisa mendeteksi lokasimu karena dao inten kita akan saling merasakan. Selain itu, jika kau menghadapi bahaya, dao inten hidup dan matiku juga akan keluar untuk melindungimu. Saat aku belum datang ke tempat ini, kau telah melindungiku dengan sepenuh hati. Sekarang aku di sini, saatnya aku melindungimu. Yang Chen tersenyum lembut. Dengan ekspresi rumit, Zhang Xuelian menerima niat dao ini dan bergumam pelan, Yang Chen, andai saja kau begitu baik padaku. Dalam sekejap, Yang Chen bingung. Mengapa Zhang Xuelian tidak bisa mempercayainya? Setelah menghiburnya beberapa saat, dia akhirnya pergi. Karena dia dan Sun Tzu saling merasakan, tidak sulit baginya untuk menemukan situ Zenan. Namun, di tengah jalan, Yang Chen tiba-tiba merasakan sesuatu. Sepanjang jalan, diskusi berlimpah, dan kedatangan Yang Chen tidak diragukan lagi memicu gelombang di Sekte Tai. Lihat, itu Yang Chen. Yang Chen, juru selamat medan perang, dengan 80 juta prestasi pertempurannya, menduduki peringkat pertama dalam daftar Jenderal Dewa, melampaui yang biasa-biasa saja. Apakah ini Yang Chen yang asli? Aku sangat senang. Meskipun banyak orang memiliki perasaan yang agak bermusuhan terhadap Yang Chen, banyak juga yang menyukainya. Fakta bahwa Yang Chen telah mengamuk di berbagai medan perang dan mencapai posisi pertama dalam daftar Jenderal Dewa dengan 80 juta pencapaian pertempuran saja sudah cukup menggemparkan, membuat seluruh umat manusia menyadarinya. Hal ini juga menyebabkan Yang Chen dikenal oleh banyak orang. Hal itu wajar saja, karena setiap tokoh terkenal dalam daftar Jenderal Dewa memiliki banyak penggemar. Kemanapun mereka pergi, pasti akan ada reaksi yang luar biasa. Bukan hanya Yang Chen, tetapi semua anggota daftar Jenderal Dewa lainnya juga seperti ini. Akan tetapi, sebagai perbandingan, Yang Chen bahkan lebih luar biasa karena pencapaiannya yang singkat menuju ketenaran. Kerusuhan sebelumnya di Sekte Tai meninggalkan kesan mendalam di benak banyak orang. Kini, saat ia berjalan, sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Yang Chen tidak menyangka akan mendapat penghormatan seperti itu dari orang-orang ini. Dia seharusnya mengabaikannya, tetapi tidak semua orang bisa diabaikan olehnya. Di antara kerumunan, Yang Chen segera menyadari sebuah tatapan. Itu bukan orang lain, melainkan Hua Wanru. Hua Wanru hanya menatapnya, tatapannya dipenuhi kerinduan, kesedihan, kehilangan, dan emosi campur aduk, membuat hati Yang Chen gelisah dan bingung. Yang Chen seharusnya mengabaikannya, lagi pula, dia sudah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan wanita ini dan baru saja berjanji pada Zhang Xuelian. Tetapi sekarang, melihat kasih sayang Hua Wanru yang lembut, namun sorot matanya tampak sedih dan rumit, hatinya terasa sakit, dan untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana harus memilih. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Hua Wanru menggigit bibirnya, menunjukkan pesona yang menggoda. Yang Chen mempunyai banyak pikiran namun akhirnya pergi menuju Hua Wanru tanpa berpikir lebih jauh. Dalam sekejap mata, mereka berdua tiba di loteng terpencil. Di sekelilingnya terdapat loteng-loteng dengan larangan-larangan tergantung, dan sudah jelas itu adalah kamar tidur Hua Wanru di dalam Sekte Tai. Loteng itu dipenuhi dengan wangi lembut dan segar, dan lingkungannya terasa imajiner karena adanya larangan, membuat seseorang merasa sangat segar.
Setibanya di sana, dengan lingkungan yang sunyi dan sepi tanpa ada orang, Hua Wanru berdiri di sana, dan Yang Chen tiba-tiba terdiam. Untuk sesaat, dia menertawakan dirinya sendiri, mengingat apa yang dikatakan Zhang Suelian bahwa godaan itu akan menemuinya hari ini, dan dia tidak menyangka itu adalah Hua Wanru. Tebakan Zhang Suelian cukup benar dan perhitungannya jelas. Dan sepertinya ia memang gagal menahan godaan itu. Setidaknya, ia masih mengikuti Hua Wanru. Ia tak mampu menahan tatapan penuh kebencian Hua Wanru atau jiwanya yang hilang. Kamu sudah mencapai tahap pencerahan. Yang Chen menatapnya dan bertanya dengan heran. Setelah sekian lama berpisah, saat kita bertemu lagi, fokusnya seharusnya bukan pada perubahan tingkat kultivasi kita. Hua Wanru menghela napas berat sambil matanya melirik ke sekeliling. Tanpa seorang pun terlihat, ia tiba-tiba menghambur ke arah Yang Chen, menciumnya dengan ganas. Emosinya yang menggebu-gebu membuat Yang Chen sedikit teralihkan dan tak mampu membela diri. Hua Wanru tampak sangat marah, emosinya bergejolak hebat. Ia ingin merobek topeng palsu antara Yang Chen dan dirinya sendiri, membenamkan jiwa dan raga mereka sepenuhnya, melepaskan semua kesombongan yang seharusnya atau tidak seharusnya, dan membuang segalanya. Untuk sesaat, Yang Chen merasa sulit untuk menolak. Di bawah ciuman Hua Wanru yang penuh gairah dan liar, ia merasa tidak ada alasan baginya untuk bersama Hua Wanru hari ini. Namun tiba-tiba, ia teringat Zhang Suelian. Dia segera menenangkan diri dan mendorong Hua Wanru menjauh, tidak membiarkan lelucon ini berlanjut. Sekarang, Yang Chen sudah benar-benar tenang. Senyumnya tampak agak pahit. Kekuatan Zhang Suelian memang tak terduga. Setelah beberapa saat menghitung, tebakannya setegas batu, terbukti sepenuhnya. Dia khawatir bahwa dia akan dikelilingi oleh godaan dan tidak akan mampu menahannya. Sekarang, tampaknya tebakannya cukup akurat, bahkan Yang Chen hampir jatuh ke tubuh harum Hua Wanru, tidak mampu membebaskan dirinya. Untungnya, dia akhirnya tenang, mendorong Hua Wanru menjauh, dan mendapatkan kembali rasionalitasnya. Tindakan ini membuat emosi Hua Wanru semakin tidak terkendali. Hua Wanru tertawa, tawanya dingin dan panas, apakah kamu sudah melupakan kekasih lamamu setelah memiliki yang baru? Ekspresi Yang Chen dingin, Hua Wanru, apakah kamu memanggilku ke sini hanya untuk hal-hal ini? Kenapa, semua ini belum cukup? Aku merindukanmu, apa salahnya memanggilmu ke sini? Hua Wanru menjilat bibirnya dengan menggoda, tetapi kata-katanya bercampur dengan sedikit amarah. Yang Chen dapat mendengar keengganan dalam kata-kata Hua Wanru. Dia menggelengkan kepalanya pelan, Hua Wanru, kalau tidak ada yang lain, aku akan pergi. Berhenti. Hua Wanru tidak tahan lagi. Semakin ia melihat Yang Chen melawan, semakin ia merasa tidak nyaman. Jantungnya seakan ditusuk jarum, ia semakin merasa seperti pecundang. Dia tidak akan bersedia. Dia pernah percaya bahwa dirinya tidak lebih lemah dari Zhang Suelian, setidaknya dalam persaingan memperebutkan seorang pria, dia sama sekali tidak akan kalah dari Zhang Suelian. Yang Chen berhenti sejenak dan menatap Hua Wanru. Ia bisa mendengar kepedihan yang menyayat hati dalam kata-katanya ketika ia berkata, berhenti. Hua Wanru, kau harus mencari tahu apakah kau benar-benar peduli padaku atau hanya karena kau tidak bisa menerima Zhang Suelian, kata Yang Chen berat. Jika yang pertama, aku bisa lebih menghargaimu, jika yang kedua, Hua Wanru, tidak ada kemungkinan di antara kita, selamanya. Tubuh halus Hua Wanru bergetar dan tenggelam dalam pikiran mendalam. Apakah karena dia benar-benar mempunyai perasaan terhadap Yang Chen sehingga dia menjadi begitu gila, atau karena dia tidak ingin kalah dari Zhang Suelian? Aku sudah memasuki tahap pencerahan. Kali ini, aku akan memasuki alam rahasia agung. Maukah kau bergabung denganku? Hua Wanru menatap lurus ke depan, tatapannya bagai air musim gugur. Nada suaranya terdengar tenang, tetapi tak diragukan lagi bercampur kerinduan. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga menyembunyikannya, kerinduan itu masih terasa. Aku sudah berjanji pada Zhang Suelian untuk bepergian dengannya. Meskipun Yang Chen tidak ingin menolak, setelah lama merenung, dia tetap harus memberikan jawaban yang agak kejam. Hua Wanru mengepalkan tangannya erat-erat, jadi dia benar-benar selangkah lebih maju dariku, haha, begitu. Yang Chen, kau boleh pergi. Yang Chen dapat melihat perjuangan dan kesedihan di hati Hua Wanru. Namun akhirnya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Harus ada garis yang jelas antara dia dan Hua Wanru. Jadi, Yang Chen pergi dan langsung menuju ke lokasi Sun Tzu. Ia tiba di menara tempat Sun Tzu pertama kali membawanya menemui Situ Zenan. Setibanya di sana, lapisan-lapisan penghalang otomatis terurai, dan Yang Chen memasuki lingkungan yang terisolasi. Es dan salju, api penyucian yang membara, dan akhirnya, medan perang asap serigala. Situ Zenan, Sun Tzu, dan Ling Dongsheng semuanya ada di sini. Ketiganya duduk bersama, berbicara dan tertawa. Ketika Yang Chen tiba, ketiganya memperhatikannya. Yang Chen, kau di sini? Haha, tepat waktu, Sun Tzu tertawa terbahak-bahak. Kami bertiga sedang membicarakan urusanmu, 210 juta pencapaian pertempuranmu sungguh mengejutkan kami.
Aku tidak menyangka Yang Chen, teman mudaku, bisa mencapai tingkat pencapaian pertempuran seperti itu sebelum angka spesifiknya keluar, kata Situ Zenan lembut. Ketika orang-orang paviliun harta karun surgawi menyetujui kesimpulan berdasarkan catatan pertempuran terbarumu, mereka menemukan bahwa pencapaianmu memang bernilai 130 juta poin pertempuran. Sangat bagus. Luar biasa. Yang Chen membungkuk, terima kasih, senior Situ, atas pujiannya. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu mengapa senior Situ mengundang saya ke sini. Ceritanya panjang. Setiap kali kita pergi ke alam rahasia agung, semua klan akan menetapkan posisi yang sesuai dengan kekuatan masing-masing peserta. Misalnya, Sekte Suandao kita, yang berada di peringkat 20 besar peringkat Dao Agung, semuanya akan terdaftar sebagai pemimpin alam rahasia agung. Selain itu, ada posisi 3 jenderal utama. Posisi ketiga jenderal utama ini sudah ditentukan. Saat Situ Zenan berbicara, ia menambahkan penekanan, namun sekarang setelah Anda memiliki 210 juta prestasi pertempuran, posisi Panglima tertinggi perlu dipertimbangkan kembali. Apa keuntungan menjadi Panglima tertinggi ini? Yang Chen penasaran. Memimpin ribuan pasukan, ketika alam rahasia agung berakhir, pembagian keuntungan akan memprioritaskanmu. Selain itu, di dalam alam rahasia agung, orang lain harus mendengarkanmu. Jika kau bukan Panglima tertinggi, kau harus mematuhi Panglima tertinggi. Ini adalah kesepakatan umum antar manusia, kata Situ Zenan. Yang Chen menggelengkan kepalanya, karena senior Situ sudah menentukan posisi kepala jenderal, aku tidak akan serakah. Ia tetap harus bersama Zhang Suelian ketika saatnya tiba. Menjadi panglima tertinggi akan mengharuskannya untuk mengesampingkan beberapa kepentingan pribadi, yang tentu saja tidak akan bermanfaat. Sun Tzu tertawa, bagaimana dengan itu, sudah kubilang, Yang Chen mungkin tidak menginginkan posisi panglima tertinggi. Situ Zenan tersenyum tak berdaya, baiklah, bagaimana dengan posisi wakil jenderal? Aku juga tidak menginginkan itu. Yang Chen juga menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika kamu pergi ke alam rahasia agung, apakah kamu tidak menginginkan posisi apapun? Situ Zenan tampak bingung. Tidak, saudara Sun, kamu harus membujuk Yang Chen. Jika Yang Chen tidak memiliki posisi apapun dengan kekuatan tempurnya, itu akan sia-sia. Karena kekuatan tempurnya jelas merupakan bagian dari kekuatan utama. Sun Tzu tertawa, Yang Chen, ketika kamu berpartisipasi di alam rahasia agung, kamu harus mengambil beberapa posisi, yang baik untukmu dan juga baik untuk Sekte Suandao kita. Dulu, Sekte Suandao kita jarang memiliki orang yang bisa memegang posisi di alam rahasia agung, dan sekarang kamu punya kesempatan, kamu harus menghargainya. Posisi apa yang bisa aku miliki tanpa membatasi kebebasanku? Yang Chen, mendengar Sun Tzu mengatakan ini, tentu saja tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan muka dan bertanya dengan lembut. Sun Tzu berpikir sejenak, sepertinya hanya posisi pemimpin patroli yang tidak terlalu membatasi kebebasan seseorang, tetapi hanya dapat mengatur beberapa prajurit patroli, apakah kamu juga menginginkan posisi ini? Hanya ini, Yang Chen bahkan tidak memikirkannya dan langsung memilih posisi ini. Baik Situ Zenan maupun Sun Tzu dengan enggan menunjukkan senyum pahit. Yang Chen, seorang Daozun, melepaskan jabatan Kepala Jenderal, Wakil Jenderal, Panglima 1000, dan Panglima 100, dan langsung memilih posisi pemimpin patroli. Sun Tzu tak kuasa menahan senyum dan menunjuk Yang Chen, anak kecil, kau rela melepaskan jabatan tinggi demi menjadi pemimpin patroli, mengelola puluhan prajurit patroli, apa gunanya? Tapi karena kau sudah memutuskan, orang tua ini tak perlu bicara lagi. Perjalanan ini sudah selesai, jadi aku pamit dulu. Situ Zenan, Ling Dongsheng, kita bertemu lagi lain hari. Baiklah, Ling Dongsheng berbicara dengan sikap acuh tak acuh, jelas memiliki karakter seperti itu. Sementara Situ Zenan agak lebih antusias, aku akan mengantarmu pergi agar lain kali kau tidak datang ke Sekte Taiyiku dan membuat masalah lagi, dasar orang tua. Ketiganya berangkat bersama-sama, tetapi pada saat itu, seseorang menabrak mereka secara langsung. Yang Chen sangat terkejut, menatap pria parubaya di depannya dengan ekspresi aneh. Perlu diketahui, ini adalah area tertutup untuk dua ahli tahap tanpa batas, orang biasa tidak bisa melanggar larangan untuk masuk. Tanpa suara maupun jejak, Situ Zenan dan Sun Tzu baru menemukannya setelah ia tiba. Meskipun keduanya tidak mengerahkan jiwa dan kewaspadaan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya orang ini. Li Chongqiao, dia tenang, tetapi tombak Dewa Pembantai tidak dapat menahannya, memasuki kondisi mengamuk di dalam menara Dewa Iblis, dan meraung dengan ganas. Mendengar itu, Yang Chen terguncang. Orang ini Li Chongqiao. Dia teringat pada potret dan patung Li Chongqiao yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan setelah mempertimbangkan dengan saksama, bukankah orang ini adalah Dewa Perang Li Chongqiao yang tak terkalahkan di medan perang? Sekarang, tombak Dewa Pembantai tak mampu lagi menahan amarah dalam hatinya, ia ingin membalas dendam, ia ingin membalaskan dendam Mu Gufeng. Yang Chen merasakan amarah dari tombak Dewa Pembantai dan dengan kuat menekannya, tombak Dewa Pembantai, tenanglah, sekarang bukan saatnya untuk marah.
Li Chongqiao adalah seorang yang mulia surgawi dari Sekte Taiyi, bahkan jika kita tidak bisa membalas dendam di lingkungan ini sekarang, kita mungkin bukan tandingan Li Chongqiao ini. Mendengar kata-kata ini, tombak Dewa Pembantai perlahan-lahan menjadi tenang. Tuan muda, aku merepotkanmu. Tombak Dewa Pembantai mendesah dengan kekecewaan besar. Yang Chen melambaikan tangannya, tombak Dewa Pembantai, kau harus ingat, suatu hari nanti aku akan membalaskan dendammu, tapi tidak sekarang, aku bisa mengerti perasaanmu. Baik, Tuan muda. Emosi tombak Dewa Pembantai berfluktuasi hebat. Yang Chen tahu bahwa ketika tombak Dewa Pembantai melihat Li Chongqiao setelah sekian tahun, ia pasti tidak bisa tetap tenang, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengakhiri semuanya. Dengan datangnya Li Chongqiao ke sini, Sun Tzu dan Situ Zenan keduanya sangat terkejut. Li Chongqiao, bagaimana kamu bisa datang? Tanya Situ Zenan penasaran. Li Chongqiao tampak tenang dan riang, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang licik. Ia berkata, kudengar ada seorang pemuda dengan 210 juta prestasi pertempuran, dan itu mengingatkanku pada diriku sendiri saat itu, jadi aku ingin datang dan melihatnya. Oh, hahaha, Li Chongqiao, kalau kau tidak bilang begitu, aku pasti sudah lupa. Yang Chen ini punya sikap yang sama sepertimu dulu. Tidak, dia bahkan jauh lebih baik darimu dalam segala hal. Karena kalian berdua sudah bertemu, kenapa kau tidak menjadikannya muridmu? Haha, kurasa ini cocok sekali, satu dewa perang tua dan satu dewa perang muda. Situ Zenan tertawa. Mendengar paruh pertama kalimat itu, saat Situ Zenan mengatakan bahwa Yang Chen bahkan lebih baik daripada Li Chongqiao saat itu, kilatan tajam melintas di mata Li Chongqiao. Jelaslah dia tidak suka mendengar kata-kata seperti itu. Namun, ketika dia mendengar bagian akhir tentang perekrutan murid, Li Chongqiao tertawa. Hehe, aku juga. Li Chongqiao tersenyum ramah, menatap Yang Chen, tapi aku tidak tahu apa yang dipikirkan saudara Sun. Sun Tzu cukup puas dengan Li Chongqiao. Li Chongqiao, jarang sekali kau punya niat seperti itu. Kau hanya butuh beberapa puluh ribu tahun untuk mencapai tahap kenaikan agung, bakatmu sungguh luar biasa, tak perlu dikatakan lagi. Jika kau bersedia menerima Yang Chen sebagai murid, aku, sebagai sesepuh, akan senang melihatnya, dan kau memang memenuhi syarat. Yang Chen, bagaimana menurutmu? Kalau boleh, jadikan Li Chongqiao gurumu. Dia mengetahui ide di balik lamaran Situ Zenan, ingin memperkuat hubungan mereka setelah melihat bakat luar biasa Yang Chen. Para ahli panggung tanpa batas ini jarang mengambil murid, bukan karena mereka memandang rendah murid tersebut, tetapi karena waktu yang mereka miliki terlalu lama, dan mereka telah menganggap enteng masalah mengambil murid dan memiliki sedikit energi. Namun, kasus Li Chongqiao berbeda. Sun Tzu tidak menentangnya karena mampu merekrut murid sekaligus mendekatkan hubungan mereka. Namun, Yang Chen memiliki rasa benci yang kuat dari lubuk hatinya. Li Chongqiao menatap mata Yang Chen, keduanya tersenyum. Senyum mereka tak tersirat, dan mereka merasa penuh niat baik satu sama lain. Namun, Yang Chen tahu betul bahwa Li Chongqiao pasti menaruh dendam terhadapnya. Meskipun aku tidak tahu mengapa murid ilahi Lingqi tidak bisa melihat kedengkian di hatinya, aku yakin Li Chongqiao ini tidak baik padaku. Mungkin dia sudah tahu aku menyembunyikan tombak Dewa Pembantai, kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini dengan sengaja. Dan kalaupun dia tidak tahu, dia tidak akan membiarkanku hidup. Dulu, dia bisa menjebak Mu Gufeng karena iri. Bagaimana mungkin dia membiarkan orang sepertiku yang bahkan lebih hebat darinya hidup? Yang Chen mencibir dalam hatinya. Maaf, tapi aku sudah bersujud kepada seorang guru di masa mudaku. Guru itu sangat baik padaku, dan meskipun ia telah abadi selama bertahun-tahun, aku bersumpah bahwa selain dia, aku tidak akan mengenali guru lain. Yang Chen dengan santai mengarang alasan. Mendengar ini, Sun Tzu menggelengkan kepalanya, Li Chongqiao, aku khawatir ini mengecewakan, haha. Di permukaan, Li Chongqiao tampak acuh tak acuh, tetapi dia mengumpat dalam hati. Anda, Sun Yao, seorang ahli panggung tanpa batas yang bermartabat, secara langsung menentukan apakah Yang Chen memiliki hubungan baik dengan seseorang atau tidak, dan masih perlu mendengarkan pendapat Yang Chen. Jika Yang Chen benar-benar bergabung dengannya sebagai murid, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Yang Chen sampai mati. Namun sayangnya, Sun Yao menghormati keputusan Yang Chen. Sepertinya kita memang ditakdirkan untuk tidak terlibat dalam hal ini. Kalau begitu, aku tidak akan terlalu memaksakan diri. Li Chongqiao tetap mempertahankan penampilannya sebagai pria yang lembut dan elegan. Sun Yao tidak mengetahui semua ini dan menundukkan tangannya, kami pamit dulu. Sun Yao memimpin Yang Chen pergi meninggalkan tempat itu. Menghadapi penampilan Li Chongqiao yang tampak sopan, Yang Chen sudah merasa jijik, apalagi dengan tombak Dewa Pembantai. Tombak Dewa Pembantai kini dipenuhi amarah. Tuan muda, aku ingin melahap sang pemutus urusan. Tombak Dewa Pembantai akhirnya berbicara. Apakah kamu yakin? Yang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh, katakan yang sebenarnya, jika kamu benar-benar memutuskan, itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Pada saat ini, tombak Dewa Pembantai tidak dapat memberikan jawaban yang tidak jujur.
Aku tidak yakin. Tombak Dewa Pembantai mengakui. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Tombak Dewa Pembantai, kesampingkan dulu masalah melahap pemecah urusan, aku mengerti perasaanmu. Setelah kembali kali ini, aku akan mengumpulkan senjata suci dalam jumlah besar untuk memberimu makan. Terima kasih, Tuan Muda. Tombak Dewa Pembantaian sangat gembira di dalam hatinya. Yang Chen, ada yang mengawasimu. Sun Tzu membawa Yang Chen sepanjang jalan, dan ketika mereka hendak meninggalkan Sekte Taiyi, dia tiba-tiba berbicara. Yang Chen sedikit tertegun, lalu berbalik dan melihat Zhang Suelian sedang memperhatikannya pergi tinggi di langit tanpa mengganggunya. Zhang Suelian berdiri tegak dan anggun, dan dalam tatapan matanya yang dingin, orang hampir tidak dapat melihat sedikit pun keengganan. Melihat keengganan di mata Zhang Suelian, Yang Chen tersenyum. Kadang-kadang, satu tatapan saja sudah cukup. Dia meyakinkan Zhang Suelian, mengatakan padanya bahwa mereka akan segera bertemu lagi, lalu mengikuti leluhur Su, meninggalkan Sekte Taiyi dan kembali ke Sekte Suandao. Waktu pun berlalu. Setengah tahun berikutnya menjadi masa ketika setiap kekuatan bertempur untuk setiap detiknya. Tidak, tepatnya, setiap perlombaan dipersiapkan dengan cermat untuk setengah tahun berikutnya. Pertarungan antar ras berkurang drastis. Setiap ras memusatkan perhatian mereka pada alam misterius agung dan tidak berani mengabaikannya. Semua orang mengerti apa arti alam misterius agung bagi setiap ras. Satu alam misterius agung bahkan dapat mengubah keseimbangan kekuatan antar ras. Alam ini mewakili harta karun yang terhubung dengan seluruh alam, dan tak ada ras yang berani mengabaikannya sedikit pun. Pada semester ini, ketenaran Yang Chen pun menyebar luas. 210 juta pahala perangnya menempatkannya pada jajaran tinggi daftar Dewa Perang, menjadikannya satu-satunya makhluk super dalam sejarah yang telah mencapai tahap pencerahan. Reputasi Yang Chen pun menyebar luas, mencapai titik di mana semua orang mengenalnya. Banyak anak muda mengaguminya, dan banyak jenius yang menjadikan Yang Chen sebagai incaran mereka. Kini, Yang Chen telah menjadi panutan di hati banyak orang, bahkan menjadi sosok legendaris. Setiap orang yang mengenal Yang Chen merasa bangga, dan setiap orang yang pernah melihatnya pun membicarakannya di depan teman-teman mereka. Bahkan Yang Chen sendiri tidak tahu tentang ini. Dalam setengah tahun ini, Yang Chen telah mengumpulkan artefak suci untuk tombak pembunuh dewa, memberinya makan untuk meningkatkan kekuatannya. Tombak pembunuh dewa tidak mengecewakannya. Sejak bertemu Li Chongqiao, tombak itu sangat ingin memulihkan kekuatannya dari masa puncaknya. Tombak itu telah melahap banyak artefak dewa dan semakin mendekati puncaknya. Yang Chen merasa lega, tetapi tombak pembunuh dewa masih sedikit kurang untuk mencapai kondisi puncaknya. Untuk saat ini, tombak itu hanya bisa dianggap mendekati tahap artefak ilahi raja, masih agak jauh untuk mencapainya. Ini mencegah Yang Chen membiarkan tombak pembunuh dewa dan pedang Ye Duan menyelesaikan masalah. Saat Yang Chen tengah mencari artefak suci untuk tombak pembunuh dewa, di wilayah manusia 12 negara, tempat berkumpulnya para kultivator jahat yang sangat misterius dapat ditemukan. Ini adalah tempat berkumpulnya para kultivator jahat Sekte Li Gui. Banyak dari mereka kembali ke sini setelah pergi. Sungguh sial hari ini, kita kehilangan beberapa saudara karena para kultivator ortodoks itu. Para kultivator ortodoks sialan itu seharusnya sibuk mempersiapkan diri untuk pergi ke alam misterius agung sendiri, tapi mereka malah tega mengganggu kita. Beberapa tim kultivator jahat yang kembali mengeluh dengan marah. Salahkan kebodohanmu sendiri. Banyak kultivator tahap dewa sejati yang tidak berencana pergi ke alam misterius agung masih ingin membunuh kita demi mendapatkan pahala perang. Kau pantas mendapatkan hukuman karena ceroboh dan terbunuh. Para kultivator jahat lainnya tidak berniat menghibur mereka dan mencibir. Apa masalahmu? Kita memang menderita beberapa kerugian kali ini, tetapi kita juga mendapatkan cukup banyak kineter mendalam bumi. Kineter mendalam bumi ini dapat membantu tuanmu dan Tuan Peng memulihkan vitalitas mereka. Dengan kedua tuan ini di pihak kita, apakah kita masih khawatir manusia-manusia itu akan menyakiti kita? Beberapa kultivator jahat yang kembali mencibir. Apa, kau benar-benar punya kineter mendalam bumi? Aku hanya bersikap usil dan menyinggung tadi. Aku akan menamparkan diriku sendiri dan bertemu Tuan Peng Wanli dan Tuan Mu Taiking nanti. Tolong sampaikan kata-kata yang baik untukku. Kultivator jahat yang usil itu segera berhenti berbicara dan pergi untuk meminta maaf, takut memprovokasi orang ini. Kultivator jahat itu mengejeknya, bukankah kau hanya bersikap arogan dan mendominasi? Tunggu saja. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sang kultivator jahat pergi dengan kineter mendalam bumi, langsung menuju sasarannya. Dalam sekejap mata, beberapa kultivator jahat telah tiba di tujuan mereka. Daerah pegunungan yang luas dan tandus itu bahkan tak ditumbuhi sehelai rumput pun. Ada dua orang duduk bersila di sana. Jika Yang Chen dan peta penghancur alam semesta ada di sini, mereka pasti akan mengenali mereka sebagai Peng Wanli dan Mu Taiking. Pada saat ini, aura yang terpancar dari keduanya sungguh mengerikan. Meskipun tingkat kultivasi mereka tampak berada di tahap pencerahan, tekanan yang diberikan oleh aura ini bahkan lebih kuat daripada tekanan dari alam nirvana. Keduanya duduk di tempat ini, ekspresi mereka dingin.
Saat orang-orang masuk, aura mereka menyebar, membuat para kultivator jahat ketakutan setengah mati. Kedua tuan, kami telah memperoleh Earth Deep Nether Key dan membawanya kepada Anda. Para kultivator jahat dengan hati-hati menyerahkan Earth Deep Nether Key. Ki Nether mendalam bumi menyerupai jiwa Yin, tetapi tidak memiliki kecerdasan. Meskipun merupakan esensi yang ditinggalkan oleh orang mati di surga dan bumi, ia sangat langka. Hal semacam ini tidak berguna bagi kultivator biasa tetapi merupakan harta penting bagi kultivator jahat. Lumayan, memang Earth mendalam Nether Key. Bagus sekali. Peng Wanli tersenyum dingin. Mu Taiking, bagaimana denganmu? Apa kau menginginkan benda ini? Ini benda pelengkap yang bagus. Mengonsumsi satu benda setara dengan setengah tahun kultivasi. Kultivasiku menggunakan teknik ortodoks. Mengonsumsi ini seperti menunggu tubuhku meledak dan mati. Mu Taiking berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Peng Wanli menyeringai, kalau begitu, aku tidak akan repot-repot denganmu. Aku akan mengambil semua Ki Nether mendalam bumi. Bagi kami dari klan Dewa Spiritual, tidak masalah apakah itu dari sumber yang benar atau jahat, selama itu suplemen, kami bisa melahapnya. Mu Taiking tidak menjawab, tetapi malah bertanya dengan dingin kepada para kultivator jahat, berapa banyak waktu tersisa sebelum alam misterius agung terbuka. Dulu memang tidak pasti, tapi berdasarkan informasi yang kita peroleh sekarang, kita seharusnya hanya punya waktu 1 bulan lagi. Para kultivator jahat itu gemetar saat berbicara. Baiklah, apakah para tetua Sekte Li Gui sudah siap? Mu Taiking bertanya dengan dingin. Para ahli tahap pencerahan dari Sekte Li Gui kami telah bersiap satu demi satu, membuat penyamaran yang cukup. Sekarang, kami hanya menunggu waktu yang akan datang dan kedua tuan akan ikut bersama kami. Para kultivator jahat itu menjawab dengan hormat. Beritahu para seniormu bahwa kita akan berangkat dalam beberapa hari. Mu Taiking berkata dengan dingin, kamu boleh pergi. Para kultivator jahat segera berdiri dan pergi. Semakin lama mereka berada di tempat ini, semakin besar tekanan yang mereka rasakan. Peng Wanli berkata dengan dingin, Mu Taiking, jika kau ingin pergi ke alam rahasia itu, mengapa menyeretku ke sana? Untuk memasuki alam rahasia itu, aku harus menekan kultivasiku di tahap pencerahan dan tidak dapat kembali ke alam nirvanaku. Jika bukan karena alam rahasia ini, kultivasiku pasti sudah mendekati tahap jalan agung. Jangan terburu-buru, Mu Taiking berkata dengan sungguh-sungguh. Peng Wanli, jangan lupa bahwa ada ahli tanpa batas yang melindungi pemuda Yan Cheng ini. Satu-satunya kesempatan kita untuk membunuhnya adalah di alam misterius agung. Peng Wanli mencibir dengan nada menghina, Mu Taiking, itu hanya karena kau ingin membunuh yang ini. Bagiku, tidak masalah apakah aku membunuhnya cepat atau lambat. Satu-satunya orang yang cemas adalah dirimu sendiri. Wajah Mu Taiking menjadi gelap, ketiga jiwanya ada di tangan Yang Chen, bagaimana mungkin dia tidak cemas. Namun, berbeda dengan Peng Wanli. Sebagai putra mahkota klan Dewa Roh, ia pasti akan meraih kekuasaan, dan begitu kultivasi rahasianya mencapai tahap tanpa batas, tak seorang pun di dunia ini akan mampu mengendalikannya. Jadi, ia tak perlu khawatir. Tapi dia berbeda. Tanpa mendapatkan kembali ketiga jiwanya, dia tidak dapat tidur dengan tenang. Peng Wanli, jangan lupa bahwa kita semua berada di perahu yang sama. Tanpa aku, apa kau pikir kau bisa lolos dari penindasan peta penghancuran gunung dan sungai? Kata Mu Taiking dengan sungguh-sungguh. Peng Wanli tertawa, Mu Taiking, jangan coba-coba trik ini padaku. Tanpa aku saat itu, apa kau pikir kau bisa hidup kembali dan mendapatkan keabadian? Hubungan kita didasarkan pada kepentingan bersama, kesetaraan, dan transaksi. Jangan coba-coba menempatkan dirimu di atasku. Aku tidak ingin mengingatkanmu tentang ini untuk ketiga kalinya. Ekspresi Mu Taiking muram, sangat tidak senang dengan kata-kata Peng Wanli. Saat ini, tanpa peta kehancuran gunung dan sungai di tangan, saat dia menghadapi Peng Wanli, dia tidak yakin bisa menang. Karena kau tidak memilih untuk pergi, lupakan saja. Alam rahasia agung ini terletak di bawah tanah, sangat dekat dengan Netherworld. Mungkin ada banyak Earthsuan Mingki di sana, dan jika kau tidak pergi, orang lain akan memanennya, kata Mu Taiking dingin. Apa? Itu juga mungkin. Wajah Peng Wanli menjadi gelap. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Mu Taiking, kau benar-benar licik. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Jika ada Suan Mingki bumi di alam rahasia agung ini, aku akan menemanimu ke sana. Tenang saja, Peng Wanli, kita sekarang sedang menjalin hubungan kerja sama. Bagaimana mungkin aku menipumu? Senyum sinis Mu Taiking muncul. Sesungguhnya, sekarang hanya tinggal 1 bulan lagi sebelum dibukanya alam rahasia agung. Di bulan ini, semua kekuatan utama sedang bersiap, begitu pula Sekte Suandao. Di bawah kepemimpinan Sun Tzu, Sekte Suandao telah mengumpulkan 90% ahli tahap pencerahannya dan mulai menuju wilayah laut di atas Pulau Bintang Luo. Alam rahasia agung ada di wilayah laut ini. Seperti yang diharapkan, Yang Chen ada di barisan dan dipilih oleh Sun Tzu sebagai kapten tim tahap pencerahan Sekte Suandao saat ini. Meskipun Yang Chen berusaha menundanya, poin prestasinya sudah jelas.
Jika dia tidak menjadi kapten, tidak ada orang lain yang berani menjadi kapten. Sedangkan untuk wakil ketua tim, semula dijabat oleh Taois Meng Hen, namun kemudian diganti oleh Chen Yangqi menjadi Taois Fu Feng mengingat buruknya hubungan antara Taois Meng Hen dengan Yang Chen. Setelah perjalanan panjang, 10 hari sebelum dibukanya alam rahasia agung, orang-orang Sekte Suandao tiba di pintu masuk. Saat itu langit sedang fajar. Cahaya bersinar dari cakrawala, menerangi seluruh wilayah laut dengan cahaya keemasan redup, memantulkan sejumlah besar petani yang bergegas ke sini dari kejauhan. Kalau sekarang kita memandang ke arah laut dari atas, terlihat bahwa air di sana bergelombang, terbagi-bagi secara berangsur-angsur dan tampak membentuk celah yang besar. Meskipun celah itu belum muncul, udara purba yang terpancar darinya tak dapat diabaikan. Hal-hal misterius yang terpancar dari air laut membuat orang-orang memiliki keinginan kuat untuk menjelajahinya. Semua orang tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke alam rahasia agung. Kadang-kadang, hanya akan terbuka satu kali. Jika dibuka sekarang, itu akan menjadi aksi yang mengejutkan bagi semua ras. Sedangkan bagi manusia, pintu masuknya ada di sini. Hanya 10 hari tersisa sebelum pembukaan, sejumlah besar pasukan telah berkumpul di sini. Sebelum Sekte Suandao tiba, berbagai kekuatan dari 12 negara, seperti Sekte Taiyi, Sekte Awan Langit, Pulau Bintang Luo, Gerbang Qingyu, Sekte Fenyang, telah berkumpul di sini. Kedatangan Sekte Suandao tidak terlambat atau awal, dan menarik banyak diskusi. Lihat, itu orang-orang dari Sekte Suandao. Sekte Suandao hanya memiliki sedikit orang. Hanya 22 ahli tahap pencerahan. Itu terlalu sedikit. Banyak orang dari kekuatan lain tertawa, dan sebagai perbandingan, ahli tahap pencerahan Sekte Suandao memang cukup langka. Akan tetapi, mereka yang tertawa segera dibungkam oleh orang yang lebih tua. Diam, jangan ikut campur urusan orang. Kalian semua, diam. Para tetua dari berbagai sekte itu tidak berani membiarkan murid-muridnya tertawa, mereka tahu bahwa ada sosok yang sangat kuat berdiri di sana di Sekte Suandao. Sun Yao telah mencapai tahap tanpa alam. Siapa yang berani mengabaikannya? Para ahli top dari berbagai kekuatan besar baru mencapai tahap kenaikan agung, dan mereka mau tak mau menundukkan kepala saat menghadapi Sun Yao. Kalian berani-beraninya mengejek Sekte Suandao. Siapa di antara kalian yang bisa menandingi 210 juta prestasi pertempuran Yang Chen? Kalian semua, diam saja. Ada tawa dan lebayan, pujian dan kritikan, terutama ketika banyak orang melihat Yang Chen memimpin, mereka semua berseru dan menjadi sangat gembira. Lihat, itu Yang Chen. Ah, dia persis seperti di potret. Dia persis seperti Yang Chen yang legendaris. Aku sangat senang. Itu benar-benar Yang Chen. Konon, Yang Chen telah mencapai tahap penguasa Tao di usia muda, dan ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu dari 3 jenderal utama kali ini. Benarkah? Kok aku tidak dengar beritanya? Tapi aku tetap suka Yang Chen, ku dengar dia sekarang orang nomor 1 di tahap pencerahan. Banyak orang dari berbagai kekuatan melihat Yang Chen dan ramai berdiskusi. Beberapa murid perempuan muda bahkan berteriak kegirangan, dan para tetua mereka tak mampu menghentikan mereka. Beberapa kenalan Yang Chen, seperti saintes sitar bulan, juga tersenyum saat melihatnya, ingin mendekat dan berbicara, tetapi tidak menemukan kesempatan. Kemunculan Yang Chen menimbulkan kehebohan dan reaksi besar, membuat banyak orang merasa tidak senang. Mereka juga manusia, tetapi popularitas Yang Chen agak terlalu tinggi. Haha, saudara Sun, kau juga datang. Pada saat ini, terdengar tawa yang meriah, dan orang yang berbicara ternyata adalah Howling Supreme Heavenly Lord. Pada saat ini, Howling Supreme Heavenly Lord muncul seolah-olah sedang berjemur di angin musim semi, dengan senyum hangat di wajahnya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan segera mulai mengobrol dengan Sun Yao. Sun Yao tidak menolak, dan mereka berdua tertawa bersama sejenak. Bukan hanya Dewa Langit tertinggi yang melolong, tetapi banyak Dewa Langit dari berbagai sekte juga mendekat. Saudara Matahari, haha, Saudara Sun, apakah kau masih ingat aku? Aku Dewa Han, juniormu dulu. Aku baru di tahap nirvana saat itu, dan namamu sudah menyebar ke seluruh dunia. Untuk sementara waktu, banyak Dewa Surgawi datang silih berganti, dan awalnya, Yang Chen mengira mereka mencoba menyanjung Sun Yao, tetapi bagaimanapun juga, Sun Yao adalah ahli langka di tahap tanpa batas. Tapi siapa yang tahu bahwa setelah satu putaran, Yang Chen akhirnya mengerti. Saudara Sun, ketika kita memasuki alam rahasia agung, Sekte Awan Langit kita dapat bekerja sama dengan Sekte Suandaomu. Dengan cara ini, kita dapat saling menjaga, dan itu akan jauh lebih cocok, bukan? Yang Chen masih menjadi pejabat tamu Sekte Awan Langit kita. Kau dapat berbicara dengannya dan memintanya untuk menjaga Sekte Awan Langit kita dengan baik. Hah, Saudara Wailing, itu tidak benar. Meskipun Yang Chen adalah pejabat tamu Sekte Awan Langitmu, pada akhirnya dia tetap bagian dari Sekte Suandao. Saudara Sun, kau harus bicara dengan Yang Chen dan memintanya untuk menjaga Sekte Fenyang kita di alam rahasia agung dengan baik. Gerbang Qingyu kami juga punya ide yang sama.
Kekuatan teratas di 12 negara seperti Sekte Fenyang, Gerbang King Yu, dan Sekte Awan Langit semuanya memiliki satu atau dua pakar surgawi. Para ahli surgawi ini tidak dapat menurunkan harga dirinya dan meminta bantuan Yang Chen secara langsung. Namun berbeda jika mereka bertanya pada Sun Yao. Tampaknya itu adalah pembicaraan biasa, namun mereka segera mengganti topik pembicaraan ke masalah alam rahasia besar, dengan harapan Yang Chen dapat membantu pasukan mereka di alam rahasia besar. Siapa yang tidak menginginkan itu? Dengan kemampuan tempur Yang Chen saat ini, poin meritnya telah melonjak hingga 210 juta. Belum lagi rekor tak terkalahkannya melawan Dao Zun. Hanya dengan titik ini saja, apa artinya bagi Yang Chen untuk memasuki alam rahasia agung? Selama kamu mengikuti Yang Chen, kamu praktis terjamin keselamatannya dan tidak akan menghadapi bahaya apapun. Kecuali jika kamu bertemu lawan yang sangat kuat. Tapi seberapa kuatkah seorang lawan di alam rahasia agung jika Yang Chen bahkan bisa membunuh mereka yang berada di tahap nirvana? Itulah sebabnya semua orang ingin menyenangkan Sun Tzu saat ini. Berteduh di bawah pohon besar memberikan keteduhan yang baik, dan mengikuti Yang Chen bagaikan memiliki pedang kekaisaran di sisi Anda, memastikan keselamatan tanpa rasa khawatir. Namun, Sun Yao cukup pintar untuk mengetahui bahwa Yang Chen bukanlah tipe orang yang suka dibatasi. Ia harus mengelola sekte Suandao-nya sendiri, dan Sun Yao harus menyelamatkan mukanya, jadi Yang Chen langsung setuju. Kalau tidak, Yang Chen bahkan tidak akan repot-repot mengelola orang-orang tahap pencerahan dari Sekte Suandao, apalagi yang lainnya. Bagaimana mungkin? Sun Yao tidak menolak secara eksplisit, tetapi semua orang tahu apa maksudnya. Para ahli surgawi pun berkecil hati dan kembali ke sekte mereka satu demi satu. Dewa langit tertinggi yang melolong adalah yang paling frustrasi. Lagi pula, Yang Chen adalah pejabat tamu di Sekte Awan Langitnya. Sekarang setelah kembali ke Sekte Suandao, sepertinya dia tidak lagi berhubungan dengan Sekte Awan Langit. Jika leluhur tua Sekte Suandao adalah orang lain, akan lebih mudah untuk berbicara dengannya. Namun, dia adalah ahli tahap tanpa batas, dan dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya. Leluhur, bagaimana penyelidikannya? Apakah Yang Chen bersedia menyetujuinya? Di dalam Sekte Awan Langit, Master Istana Sembilan Surga bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun Yao tua yang abadi itu berdiri di sana, dan aku bahkan tidak bisa melihat Yang Chen. Sekarang, Yang Chen cukup populer, dan aku bahkan tidak bisa menemukannya. Sekelompok ahli surgawi sedang menunggu anak ini untuk merawat mereka dengan ekstra di alam rahasia agung. Dewa surgawi tertinggi yang melolong itu agak frustrasi. Master Istana Sembilan Surga menghela napas, Yang Chen sedang populer saat ini. Kita tak bisa berbuat apa-apa. Siapa sangka prestasi pemuda ini begitu mencengangkan. Dia tak terkalahkan di setiap medan perang yang pernah dijalaninya. Bahkan Situ Tianzun secara pribadi mengundangnya untuk menjadi salah satu dari 3 jenderal utama, tetapi anak itu tetap menolak. Pasukan manapun yang bisa mengikutinya akan aman. Tapi sekarang kita bahkan tidak bisa melihatnya, apalagi jika kita melihatnya, aku membayangkan kekuatan lain akan bersaing mati-matian untuk mendapatkannya. Dewa surgawi tertinggi yang melolong menggosok pelipisnya, sulit sekali. Tuanku, aku punya rencana, kata Master Istana Sembilan Surga sambil tersenyum menyanjung. Oh, coba ku dengar. Sang dewa surgawi tertinggi yang melolong bingung. Dulu ketika Yang Chen bergabung dengan Sekte Awan Langit kita, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan murid adik laki-laki Bai Yin, Sang Santa Bulan Sitar. Mengapa kita tidak membiarkan Sang Santa Bulan Sitar tetap bersamanya di alam rahasia agung? Saat si cantik mengambil inisiatif, ditambah dengan hubungan mereka yang sudah terjalin, Yang Chen tidak akan bisa melepaskannya bahkan jika dia mau, kata Kepala Istana Sembilan Surga sambil tersenyum tipis. Oh, mendengar kata-kata ini, Dewa Langit tertinggi yang melolong tertawa, bagus, ide ini masuk akal. Jiuk Xiao, pergi dan kirim seseorang untuk menemukan Moon Zider ini dan panggil dia. Dewa Langit tertinggi yang melolong tidak tahu banyak tentang saintes Moon Zider. Dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, tetapi ini tidak aneh. Lagi pula, bagi seorang yang mulia surgawi seperti dia, wajar saja jika belum pernah mendengar tentang sosok kecil dari alam dewa sejati. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Master Istana Langit ke-9, saintes Sitar Bulan dipanggil. Wajah Sang Dewi Bulan Zider kini merah dan merona, bagaikan apel, ketika dia memandang Howling Supreme Heavenly Lord di hadapannya, merasakan keheranan di hatinya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Lagi pula, dengan statusnya, dia sama sekali tidak mungkin bertemu dengan seorang yang mulia surgawi di hari biasa, tetapi sekarang dia dipanggil secara pribadi oleh seorang yang mulia surgawi, sungguh luar biasa. Yue Qin, aku, seorang yang mulia surgawi, punya tugas untukmu. Tugas ini berkaitan dengan Yang Chen. Kudengar kau punya hubungan dekat dengan Yang Chen. Tanya Dewa Surgawi tertinggi yang melolong. Yah, aku hanya punya sedikit hubungan dengan Yang Chen. Moon Zider Saintes tidak tahu situasinya tetapi tetap menjawab dengan jujur. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong tertawa terbahak-bahak dan menjawab, sedikit saja. Tidak, mulai sekarang, hubungan kalian akan luar biasa.
Kalian akan sedekat mungkin. Yang mulia surgawi, apa maksudmu? Pipi sang suci Zider Bulan memerah, tidak mengerti arti kata-kata Dewa Surgawi tertinggi yang melolong. Dewa Surgawi tertinggi yang melolong tersenyum, tetapi tidak berbicara. Setelah beberapa saat, tiba-tiba ia memberi perintah. Pada saat yang sama, di Sekte Tai, mata indah Zhang Suelian menatap Yang Chen. Keduanya tampak diam, tetapi sebenarnya, mereka telah bertukar pandang dan berkomunikasi secara diam-diam untuk waktu yang lama, dan telah menyepakati lokasi pertemuan mereka setelah memasuki alam rahasia agung melalui transmisi suara. Tepat seperti yang telah mereka sepakati, Situ Zenan tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Suelian. Situ Zenan datang dan pergi bagai bayangan, muncul bagai embusan angin, tanpa disadari siapapun. Hanya Zhang Suelian sendiri yang menyadarinya, sementara orang-orang di sekitarnya seolah tak dapat melihatnya sama sekali, sungguh mencekam. Situ Tianzun. Zhang Suelian sedikit terkejut. Apakah kamu sudah membicarakannya dengan Yang Chen? Tanya Situ Zenan dengan tenang. Zhang Suelian ragu sejenak. Tidak perlu disembunyikan. Aku mendengar transmisi suaramu, kata Situ Zenan acuh tak acuh. Ekspresi Zhang Suelian membeku, dan ia tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ia segera menyadari bahwa jika alam jiwa ilahi seseorang sangat tinggi, mereka memang bisa menguping percakapan dua orang yang kultivasinya lebih rendah. Namun, tak seorang pun menduga Situ Zenan punya kebiasaan menguping. Situ Zenan tertawa dan berkata, Zhang Suelian, aku tahu apa yang kau pikirkan. Sepertinya begitu kau memasuki alam rahasia agung, sekte ini tidak bisa menahanmu. Awalnya aku berharap kau, sebagai yang terpilih, bisa membantu kami. Tapi, tidak apa-apa, aku akan mempercayakan tugas ini kepada Hua Wanru. Kau ikuti Yang Chen dan bantu dia mengumpulkan cairan jin yang cukup. Terima kasih atas pengertianmu, Yang Mulia Surgawi, kata Zhang Suelian lembut. Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu karena hatimu tidak berada di Sekte Tai kami, tidak ada gunanya memaksamu untuk tetap tinggal. Ngomong-ngomong, kau bisa pergi ke Sekte Suandao dan menemuinya sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Kalian berdua jelas-jelas sedang jatuh cinta, tidak perlu terlalu tertutup, kata Situ Zenan. Tetap saja, aku tidak akan melakukannya, jawab Zhang Suelian dingin. Mengapa? Situ Zenan bertanya-tanya. Cadangan. Zhang Suelian hanya mengucapkan dua kata. Situ Zenan menggelengkan kepalanya sedikit, gadis kecil, kau tahu betul. Kata-katamu yang menahan diri telah menyegel semua kata-kataku. Sepertinya kau tahu betul apa yang kuinginkan darimu. Baiklah, kau hanya perlu memberitahu Yang Chen bahwa dia harus menjaga Sekte Tai saat dia berada di alam rahasia agung. Ini harus dianggap sebagai tugasmu sebagai murid Sekte Tai. Zhang Suelian menjawab dengan lembut, saya akan menyampaikan kata-kata ini dengan tepat. Zhang Suelian tahu betul apa yang diinginkan Situ Zenan darinya saat ini. Mirip dengan apa yang dikatakan Dewa Langit Tertinggi Howling kepada Saintes Moon Zider. Setelah dipikir-pikir, jelas bahwa Situ Zenan ingin dia mendekati Yang Chen dan memperjuangkan kepentingan Sekte Tai. Namun dia, Zhang Suelian, tidak akan melakukannya. Seperti yang dia katakan, pengekangan. Seorang wanita memang seharusnya seperti ini. Meskipun ia sudah memiliki perjanjian pernikahan dengan Yang Chen, ia tahu betul pentingnya menahan diri. Jika tidak, Yang Chen tidak akan menghormatinya, dan ia pun tidak akan menghormati dirinya sendiri. Selain Zhang Suelian dan Situ Zenan, Saintes Moon Zider dan Howling Supreme Heavenly Lord, pemandangan serupa juga terjadi di banyak sekte lain. Mereka yang mengenal Yang Chen berusaha menjalin hubungan yang lebih dekat dengannya untuk memanfaatkan sepenuhnya hubungan ini. Mereka yang tidak mengenal Yang Chen memaksa bawahan mereka untuk mendekatinya. Tentu saja, bukan hanya Yang Chen. Selain Yang Chen, hampir semua sekte besar berusaha merebut 10 besar daftar Jenderal Dewa. Namun, Yang Chen adalah kasus khusus. Karena poin prestasi Yang Chen sebanyak 2 kali lipat dari jumlah juara kedua, dan ini berdasarkan fakta bahwa poin prestasinya baru saja naik. Jadi orang bodoh pun akan tahu bahwa Yang Chen jauh lebih kuat dari posisi kedua. Yang Chen sangat jelas mengenai posisinya, tetapi dia tidak sombong ataupun tidak sabaran, berpura-pura tidak tahu. Walaupun dia tampak tenang, dia sebenarnya sedang memperhatikan keadaan sekelilingnya. Ketika pasukan besar tiba satu demi satu, beberapa pasukan kecil juga bergegas, seperti pasukan dari Istana Tongtian dan beberapa pasukan kecil tak dikenal yang menonton dari kejauhan. 12 kekuatan besar tidak bermaksud menghentikan mereka karena alam rahasia besar ini berhubungan dengan seluruh ras manusia. Namun, 12 kekuatan besar jelas memiliki musuh bersama yang tersirat. Tampaknya begitu mereka memasuki alam rahasia agung, mereka akan bersama-sama membela kepentingan mereka. Adapun kekuatan-kekuatan kecil itu, mereka hanya membuat kerusuhan kecil. Namun, Yang Chen punya firasat buruk tentang hal itu. Dia tidak dapat mengatakan apa sebenarnya firasat buruk itu. Awalnya, ia menduga para kultivator jahat dari Sekte Hantu Ganas akan datang dan mengobarkan kekacauan, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan saksama, hal itu wajar. Semua sekte besar telah memikirkannya dan tidak menganggapnya serius.
Musuh yang mereka hadapi saat ini adalah ribuan kelompok etnis yang berbeda dari seluruh benua. Ombak macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang kultivator jahat? Namun, Yang Chen merasa firasat buruknya tidak seharusnya datang dari tempat lain, tetapi dia tidak dapat mengatakan apa sebenarnya firasat itu. Waktu berlalu dengan tenang. Lebih dari 10 hari berlalu, yang hanyalah momen singkat bagi para petani. Semakin lama waktu terus berganti, retakan di wilayah laut itu tampak semakin ganas dan bergejolak, seakan-akan hendak mencabik-cabik seluruh laut. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin bersemangat pula manusia. Karena mereka tahu betul bahwa alam rahasia agung akan segera dimulai. Banyak pakar surgawi memanfaatkan waktu ini untuk menjelaskan kepada junior mereka, sehingga para kultivator tahap pencerahan ini dapat berjuang untuk lebih banyak minat di alam rahasia agung yang akan datang. Yang Chen, ini token pemimpin patrolimu. Sun Tzu langsung menyerahkannya, situ Zenan baru saja mengirimkannya. Mulai sekarang, setelah memasuki alam rahasia agung, kau akan berstatus pemimpin patroli. Jika kau bertemu salah satu dari 10 wakil jenderal atau 3 jenderal utama, kau harus mengikuti perintah mereka. Yang Chen mengangguk, saya mengerti, senior. Bocah, dari semua posisi yang bisa kau minta, kau memilih seorang pemimpin patroli. Bukan hanya 10 wakil jenderal dan 3 jenderal utama, tetapi juga komandan ribuan dan ratusan prajurit dapat memerintahmu sesuka hati. Namun, dengan kekuatanmu, kau tidak akan diganggu di dalam. Tapi kau harus ingat, kau harus menjaga sekte Suandao dengan avatarmu. Sedangkan untuk kekasih kecilmu, yang juga sang terpilih, kau juga harus membiarkannya membantu sekte Suandao. Yang Chen tahu bahwa Sun Tzu khawatir, jadi dia telah berdiskusi dengannya sebelumnya. Dia akan menggunakan avatar apinya untuk menjaga sekte Suandao. Jika terjadi sesuatu pada sekte Suandao, avatar apinya akan merasakannya dan berkomunikasi dengannya. Jika avatar api bisa menyelesaikan masalah, semua orang akan senang. Jika tidak, dia akan datang membantu secara pribadi. Kini setelah mencapai puncak pencerahan, avatar apinya pun telah mencapai tahap ini. Terlebih lagi, niat Dao apinya telah mencapai tahap Raja Dao. Dengan pemahaman Dao-nya, avatar api dapat dengan mudah menghadapi Raja Dao biasa. Sun Tzu dengan hati-hati menginstruksikan beberapa hal lagi, dan kemudian merasa nyaman. Setiap kali alam rahasia agung terbuka, selalu disertai kekacauan. Akhirnya, alam rahasia agung pun dimulai. Seberkas cahaya jatuh dari langit, seolah mengabarkan munculnya sebuah revolusi. Kemudian, seluruh lautan menjadi gelisah. Setelah itu, retakan di wilayah laut itu tiba-tiba robek dan air laut bergolak tak terkendali. Pada akhirnya, retakan itu malah semakin melebar. Sedemikian hebatnya hingga akhirnya merobek keretakan spasial yang besar di wilayah laut. Tidak diketahui kemana keretakan itu mengarah, tetapi saat keretakan itu muncul, semua ahli surgawi menjadi bersemangat. Cepat masuk. Semua ahli surgawi itu mengatakan hal yang sama. Setelah itu, para kultivator tahap pencerahan dari 12 kekuatan besar bergegas memasuki celah spasial satu demi satu. Yang Chen melakukan hal yang sama, memimpin anggota sekte Suandao langsung ke celah spasial. Meskipun keretakan itu awalnya tampak gelap gulita, keretakan itu secara bertahap menjadi terang saat mereka bergerak maju. Dalam sekejap, ketika Yang Chen pertama kali tersadar, pemandangan di depannya sudah indah dan harum dengan bunga-bunga dan kicauan burung. Sungguh tempat yang luar biasa indah. Apakah ini alam rahasia agung? Yang Chen bertanya dengan heran, melihat sekeliling. Sungguh luas tempat ini. Jiwaku bahkan tak mampu menyelami kedalamannya. Fu Feng Daois dan anggota sekte Suandao lainnya tak kuasa menahan rasa takjub. Yang Chen melihat sekeliling dengan tangan di punggungnya, juga sangat terkejut, jiwaku juga tidak bisa menyelami kedalamannya. Alam rahasia agung ini benar-benar sesuai dengan reputasinya yang menghubungkan semua ras. Memikirkan hal ini, Yang Chen berinstruksi, semuanya, ingatlah posisi kita saat ini. Seperti yang pernah dikatakan tetua Sun Tzu, kita hanya punya 1 tahun di alam rahasia agung. Setelah 1 tahun, kita harus berkumpul di tempat ini, jika tidak, kita mungkin akan tersesat di alam rahasia agung seumur hidup atau jatuh ke kelompok etnis lain dan tidak pernah kembali. Meskipun kita, para kultivator tahap pencerahan, tampak bersinar terang, kita sangat tidak berarti di alam rahasia agung ini. Para kultivator tahap pencerahan lainnya mengangguk satu demi satu. Awalnya, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang setelah jiwa mereka terpencar, mereka merasa seperti semut-semut kecil yang menatap gunung besar. Selanjutnya, Yang Chen menginstruksikan, ingat, tugas kita di alam rahasia agung adalah mengumpulkan cairan jin yang sebanyak mungkin. Ada kesepakatan di antara berbagai sekte bahwa 12 kekuatan besar umumnya tidak akan saling mengganggu selama pengumpulan cairan jin yang. Kekuatan yang lebih kecil itu biasanya tidak ikut campur dalam urusan kita, tetapi jika mereka ikut campur, silakan bertindak. Inilah tugas-tugas yang Sun Tzu perintahkan kepada Yang Chen untuk ditekankan 3 kali. Selain itu, jika kita bertemu dengan suku asing, cobalah untuk menilai situasinya terlebih dahulu. Jika kita benar-benar tidak mampu menghadapi mereka, kita bisa meminta bantuan dari kekuatan lain.
Menurut perjanjian antara 12 kekuatan besar, kita harus saling mendukung ketika bertemu dengan orang-orang dari ras asing. Tentu saja, cairan jin yang bukan satu-satunya harta karun di alam rahasia agung. Ada banyak harta karun lainnya, termasuk alat-alat suci tertinggi dan harta karun zaman kuno seperti formula pil, metode pemurnian artefak, dan formasi. Namun, saya harap semua orang tidak dibutakan oleh keserakahan dan selalu bersatu. Setelah Yang Chen selesai berbicara kalimat demi kalimat, para penganut Tao itu merasa agak gelisah. Lagi pula, mereka masih ingat adegan ketika Yang Chen bergabung dengan sekte mereka. Saat itu, ia hanyalah seorang anak setengah dewa yang dengan hormat memanggil mereka senior. Namun, dalam sekejap mata, ia telah mencapai tingkat di mana mereka setara. Tidak, bahkan mereka sekarang harus mengaguminya sebagai seorang ahli Dao Venerate. Karena kekuatan seorang Dao Venerate ada di sana, tidak peduli betapa tidak nyamannya mereka sekarang harus merespons. Kapten, kami mengerti. Kapten, bisakah kita mulai bergerak sekarang? Tanya Taois lainnya. Yang Chen dengan tenang melihat sekelilingnya. Begitu matanya tertuju, dia melihat banyak pasukan mendarat di sekitar mereka. Beberapa agak jauh, dan beberapa sangat dekat, tetapi Yang Chen dapat melihat semuanya. Kedua belas pasukan besar mendarat terlebih dahulu, dan seperti dia, para kapten dari berbagai pasukan sedang memberikan instruksi kepada tim mereka. Setelah itu, banyak tim secara sadar atau tidak sadar bergerak mendekati pihak Yang Chen. Akhirnya, setelah mempertimbangkan beberapa hal, seorang Dao Venerate terkemuka dari Sekte Feng yang menghampiri Yang Chen secara langsung. Salam untuk semua orang dari Sekte Xuan Dao. Seperti yang kalian tahu, alam rahasia agung penuh dengan bahaya. Wilayah kita akan dipenuhi suku-suku asing yang mengamuk, jadi mengapa kita tidak bergabung dan saling menjaga? Ujar Venerate Dao terkemuka dari Sekte Feng yang ini sambil tersenyum. Yang Chen melirik ke arah pihak lain, dan dia memiliki beberapa kesan tentangnya, seperti yang pernah disebutkan oleh Taois Fu Feng sebelumnya. Orang ini adalah satu-satunya ahli Dao Venerate dari Sekte Feng yang menduduki peringkat ke-7 dalam peringkat Dao besar, dan kelima dalam daftar umum ilahi, yang dikenal sebagai Taois Matahari Terbit. Banyak orang di Sekte Xuan Dao tergoda oleh undangan murah hati dari Taois Matahari Terbit, karena kekuatan Sekte Feng yang tampak jauh lebih tangguh daripada mereka. Saudara Yang Chen, apa pendapatmu tentang usulan ini? Tanya Taois Matahari Terbit dengan ramah. Yang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dalam keadaan normal, bergabung dengan Taois Matahari Terbit memang merupakan hal yang baik, tetapi ia akan bertemu Zhang Xuelian nanti dan hanya bisa menggunakan satu klon untuk mengurus Sekte Xuan Dao. Jika kekuatan mereka tidak seimbang saat itu, kolaborasi itu mungkin akan membuat Taois Matahari Terbit memanfaatkan mereka. Tentu saja, Yang Chen tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Ia menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih atas kebaikannya, Saudara Matahari Terbit. Untuk saat ini, kita belum tahu banyak tentang alam rahasia, jadi mari kita pelajari situasinya dulu sebelum membahas kerja sama. Itu juga bagus. Taois Matahari Terbit melihat bahwa Yang Chen tidak berniat menerima, dan meskipun ada sedikit ketidaksenangan di hatinya, wajahnya tetap tenang. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen memilih untuk pergi. Melihat Yang Chen pergi, banyak orang di Sekte Feng yang berbisik dengan marah, Kapten Matahari Terbit, Yang Chen ini terlalu sombong, bukan? Tepat sekali, kau sendiri yang mengundangnya, dan dia tetap menolak. Kami tidak yakin mereka sekuat yang rumor katakan. Apa mereka bisa lebih kuat darimu, Kapten Matahari Terbit? Taois Matahari Terbit menggelengkan kepalanya pelan, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini. Yang Chen ini memang dicari oleh berbagai sekte. Fakta bahwa leluhur kita secara pribadi memintanya menunjukkan bahwa dia pasti memiliki beberapa kemampuan unik. Tapi karena dia menolak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi. Sepanjang perjalanan, Yang Chen bertemu dengan banyak tim yang ingin bekerja sama dengannya. Bukan hanya pasukan dari 12 negara, tetapi juga pasukan yang lebih kecil. Namun, ia menolak semuanya. Bukan hanya karena dia menggunakan klon untuk memimpin tim, tetapi juga karena dia bisa merasakan banyak kekuatan yang tampaknya menyimpan niat jahat. Dia tidak dapat menjelaskan dengan jelas apa niat jahatnya, tetapi itulah alasan utama penolakannya. Namun, meskipun niatnya baik, banyak ahli alam pencerahan dari Sekte Xuan Dao merasa tidak senang. Mereka semua tahu bahwa Yang Chen akan menggunakan klon untuk memimpin tim. Alasan penolakan tim-tim tersebut hanyalah karena klon Yang Chen tidak dapat mempertahankan otoritas yang cukup seperti tubuh utamanya. Namun, mereka merasa dirugikan. Bukankah mereka diremehkan oleh klon? Mereka lebih suka bergabung dengan pasukan itu karena semua orang tahu berlindung di bawah pohon besar itu baik. Hanya saja tidak ada seorang pun yang berani menyuarakan kekesalannya. Namun, Yang Chen bisa melihatnya dari wajah mereka. Ia memperhatikan kesuraman di wajah banyak orang, tetapi tetap diam. Semuanya, mulai sekarang aku akan meminta avatar apiku memimpin tim. Aku punya urusan penting, tapi tenang saja, avatarku dan aku punya pemikiran yang sama. Kalau ada masalah, aku akan segera kembali, kata Yang Chen.
Kakak Fu Feng, aku serahkan padamu untuk mengurus mereka. Taois Fu Feng, mengetahui bahwa Yang Chen akan bertemu dengan Zhang Xuelian, tidak keberatan dan menangkupkan tangannya sebagai tanda setuju. Jangan khawatir, saudara Yang Chen, aku akan mengurusnya. Tubuh Yang Chen diselimuti api yang berkobar, dan setelah beberapa saat, ia keluar dari api dan membelah dirinya menjadi dua. Sang avatar api tidak berbicara, tetapi sosok yang diam dan mengesankan itu tampak memancarkan api tanpa benar-benar terbakar. Baiklah, aku serahkan semuanya padamu dan aku akan pergi. Setelah membuat avatar, Yang Chen tidak berbicara lagi, melompat ke udara, dan menghilang dari tempat itu. Kecepatannya secepat petir, dan banyak orang terkejut dan tidak dapat menilai kedalaman kekuatan Yang Chen. Tidak lama setelah berpisah dari tim Sekte Suandao, Yang Chen berhenti. Dia berhenti di suatu lokasi tertentu. Sebelum memasuki alam rahasia, dia sudah berhubungan dengan Zhang Xuelian. Kini, mereka masih berhubungan. Ia berhenti, menatap ke depan, dan sesosok tubuh mungil muncul di hadapannya. Sosok itu tak lain adalah Zhang Xuelian. Yang Chen tersenyum tipis, waktu pertemuan kita hampir sama. Ayo kita ambil cairan Jin Yang. Lagi pula, ini hadiah penting untuk pernikahan kita yang akan datang. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.